Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga anak-anak semua menjadi anak soleh dan solehah. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Ana Triana SPDI dalam mata pelajaran fikih kelas 9 semester Gajal. Hari ini adalah hari pertama kita di mata pelajaran fikih kelas 9. Walaupun kita belajar melalui video virtual ataupun daring, Ibu berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu dan kita akan belajar dan bertatap muka di sekolah seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ketentuan penyembelihan hewan. Silakan anak-anak saksikan video pembelajaran ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, kompetensi dasar 3.1, memahami ketentuan penyembelihan hewan. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. 3.1.2 menjelaskan rukun dan syarat penyembelihan hewan. 3.1.3 menjelaskan tujuan penyembelihan hewan. Nah, anak-anak, coba perhatikan kedua gambar ini. Kedua gambar tersebut menjelaskan tentang penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Islam mengajarkan kita cinta, damai, dan kasih sayang bukan hanya sesama manusia, tetapi terhadap semua makhluk Allah, baik itu hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di penjelasan materi tentang ketentuan penyembelihan hewan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mulai dari pengertian penyembelihan, terus syarat dan rukun penyembelihan, tujuan penyembelihan, dan kesimpulan. Sekarang kita masuk di pengertian penyembelihan dulu. Pengertian penyembelihan, sembelihan adalah berasal dari bahasa Arab disebut az-zakah. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Nah, anak-anak,
sekarang kita masuk di materi rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan itu ada 3. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, alat untuk melakukan penyembelihan hewan. Syarat penyembelihan yang pertama adalah orang yang menyembelih. Syarat-syarat seseorang yang sah penyembelihannya sesuai sebagai berikut. Yang pertama, Islam atau ahli kitab. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga itu mumayyiz. Nah, syarat binatang yang disembelih. Binatang yang hendak disembelih disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih, berarti sudah menjadi bangkai. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik itu halal dari segi zatnya maupun halal dari segi cara memperolehnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di syarat alat penyembelih. Alat penyembelih itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, sembilu, yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong, dan yang bisa mengalirkan darah, melukai, dan memutuskan urat-urat leher boleh dipakai untuk penyembelih. Nah, tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal untuk dimakan atau haram untuk dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama halal untuk dimakan. Sedangkan hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara haram untuk dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah tetapi menyebut selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan seperti bangkai, kecuali ikan dan belalang. Sebagaimana firman Allah yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita mempelajari dan memahami sekaligus menelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata menyembelih binatang tidak semudah yang kita kira. Oleh karenanya, sudah seyogyanya kita harus mengetahui ilmunya, dan terlebih lagi syariat Islam sudah mengatur sedemikian detailnya tentang tata cara menyembelih yang benar sesuai syariat. Karena setelah kita cermati, ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas tentang upaya menghindari segala kekerasan, bahkan terhadap binatang sekalipun. Sehingga kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Bahkan kita diarahkan untuk selalu mendahulukan sikap kasih sayang terhadap binatang yang akan kita sembelih dan tidak berujung kepada menyakitkan binatang. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan dan kasih sayang terhadap semua makhluk, bahkan terhadap binatang sekalipun. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan
materi yang telah Ibu sampaikan, mulai dari pengertian penyembelihan, terus rukun dan syarat penyembelihan, tujuan penyembelihan, dan kesimpulan. Sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan soal latihan. Latihan soal yang harus dikerjakan dalam materi tentang penyembelihan hewan. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian penyembelihan menurut bahasa dan syara. Soal yang kedua, apa saja syarat-syarat penyembelihan? Yang ketiga, jelaskan tujuan penyembelihan. Dan yang kelima, tuliskan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan penyembelihan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Walaupun kita belajar melalui daring, anak-anak belajar dari rumah, Ibu berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.